bukankah seharusnya kau bertemu Luka kemarin? Oh, aku benar-benar lupa janji bertemu kemarin. Itulah alasan kami menjemputmu hari ini, Marinette. Ini penayangan terakhir, jangan sampai terlewatkan. Tentu, sayang sekali kalau melewatkan. Yang akan kita nonton nanti. Aku tidak percaya mereka menayangkannya lagi. Waktu baru keluar 15 tahun lalu, film itu sangat buruk. Oh sayang, itu film pertamanya. Ingat masakan pertamamu, itu juga tidak enak. Iya, memang filmnya sedikit konyol, tapi aku dan Marinette suka sampai kami ingin menontonnya bersama-sama. Aku tahu, kita mau nonton Crocodile Heart. Itu film pertama Jagged Stone. Kau baru ingat? Tentu tidak. Dan kebetulan aku juga sedang tidak ada sesuatu yang mendesak. Jadi ayo, kita berangkat. Kau adalah... Maksudmu, kau berondong jagung hidupku kan? Bukan, tapi donat hidupku. Oh iya, donat ada di album Candy Apple. Itu fase makanannya. Kesukaanku, 2 poin untukmu. Aku mau 2 jus jeruk. Terima kasih. Ada satu lagi. Aku menyerahkan semua. Kecuali impianku. Bagus. 1 poin lagi untukmu. Oh ya, ada lagi. Gitarku. Keluargaku. Ada di album konser Alone on the Road. Aku suka lagu itu. Wow, 20 poin melawan 12. Luka Koven, kau resmi penggemar Jagged Stone. Nomor 1. Dan kau dapat hadiah. Wow. Jagged sempat datang ke toko roti itu, jadi aku minta dia untuk tanda tangan. Peraturannya jelas, Marinette. Hadiah ini mengantarmu ke babak kedua. Di bawah sinar rembulan, di tepi laut. Di bawah sinar rembulan di tepi laut. Aku tahu, lagu pertamanya. Di bawah sinar rembulan di tepi laut kita berjumpa. Baik, maksudku, jika kau mau. Aku mau. Oh, apa itu? Mungkin itu kereta. Ada jalur kereta di bawah bioskop ini. Tiba-tiba aku jadi haus. Aku mau cari minum dulu ya. Kau mau meninggalkan Luka di sana sendirian? Aku harus bilang apa? Sebentar Luka, aku harus menangkap penjahat atau aku harus pergi Luka karena aku Ladybug. Aku ini pelindung dan aku harus menjaga identitasku dengan lebih baik. Tiki, ubah aku! Kagami, Adrian, kelas anggar kalian masih 1 jam lagi. Dan Tuan Darjancourt masih belum datang. Oh, benarkah? Tapi aku yakin aku sudah mencatat jadwal yang benar. Maaf, kau tidak Ke boleh... sekolah tanpa pengawasan orang tua? Tidak masalah, Tuan Heprel. Kami akan kembali 1 jam lagi. Kau ingin apa sekarang? Ruang seni dan kerajinan? Apa yang ingin kau lakukan? Aku belum pernah bilang siapa-siapa, tapi aku suka melukis. Suka sekali. Lukisan tidak pernah bohong. Hasilnya selalu saja bisa menggambarkan kepribadian pelukisnya. Tapi ibuku tidak pernah mengizinkanku. Katanya, aku tidak mahir. Kau sangat berbakat, Kagami. Menurutmu begitu? Bergayalah. Aku ingin melukismu. Kau mau gaya seperti apa? Apapun yang kau nyaman. Aku mengagumi Talos-Lautrec. Aku ingin melukismu seperti dirinya melukis karakter. Kau tahu, dia menandatangani lukisannya dengan monogram seperti seniman Jepang. Ini tidak benar. Ini bukan kau. Boleh kulihat? Coba gaya lain. Pasti mudah melukismu karena kau sangat tampan. Tapi yang ku mau adalah dirimu yang sebenarnya. Tidak, masih belum. Ganti lagi. Ini semua gaya model. Cobalah yang lebih natural. Dirimu sebenarnya. Bagaimana kalau miau? Maksudku begini. Tidak, sama sekali bukan dirimu. Ini diriku. Aku bersumpah, inilah diriku. Bukan, itu dirimu saat konyol. Bagaimana jika aku sebenarnya memang konyol? Nah, ini baru dirimu. Apa benar begitu? Ya, kau sempurna. Sekarang sudah waktunya kelas anggar kita. Selama aku jadi Ladybug, aku tidak bisa memiliki orang yang kucintai dalam hidupku. Mengapa begitu, Marinette?
Kau tahu kenapa? Aku harus putus dengan Luka karena tidak bisa berterus terang. Akan sama saja dengan Adrian. Aku tidak bisa berbagi rahasiaku dengan mereka. Aku tidak bisa jujur dengan sahabatku atau orang tuaku tentang apapun. Aku ditakdirkan jadi pembohong besar bagi semua orang selamanya. Apa yang harus kulakukan, Tiki? Seandainya aku tahu, tapi Kwame tidak bisa jatuh cinta. Tuh kan, tidak ada yang bisa membantuku. Hidupku sebagai Marinette memang terlalu rumit. Seharusnya jadi Ladybug saja sepanjang waktu. Tiki, ubah aku. Marinette! Marinette! Wow, lihat ini teman-teman, ini baru. Oh, ini sangat lucu. Salah satu kreasi keren Marinette. Dia pasti di teras. Aku akan menjemputnya. Apalagi yang kau tunggu, Shadow Moth? Aku di sini. Marinette! Marinette, apa yang kau lakukan di sini? Kami hanya cek kabarmu. Oh, ini terlihat persis seperti rumah asli. Atapnya bisa lepas dan lihat bagian dalamnya. Tidak, jangan seperti itu. Minggir. Maaf, Marinette. Bisakah kalian meninggalkan kamarku? Tenang, Marinette. Ini hanya rumah boneka. Kami akan bantu. Itu tidak perlu. Tolong pergilah. Oke, Marinette. Sudah jelas ada yang salah. Kami tidak akan meninggalkanmu sampai kau memberitahu kami. Kami sudah ceritakan rahasia masing-masing pada gelang ini. Sekarang giliranmu. Satu-satunya hal yang salah sekarang adalah kalian. Masih di kamarku dan itu tidak keren. Kalau kami sungguh temanmu, kau bisa cerita pada kami. Teman sejati tak pernah mengecewakan satu sama lain. Kalau begitu mungkin aku tidak ingin kalian jadi temanku. Cepat keluar! Aku tidak punya pilihan, Tiki. Aku harus melakukannya. Aku tahu, Marinette. Setidaknya aku tidak perlu berbohong lagi. Karena tidak ada orang untuk dibohongi. Tidak, Marinette. Aku tidak merasakan apapun kecuali rasa malu untukku, untuk Adrian, dan untuk situasi yang memalukan dan konyol ini. Aku pergi. Itu semua karena jarakmu terlalu jauh. Saat kalian berdekatan, kau pasti akan merasakannya. Aku punya ide. Apa kau siap? Tentu saja. Ingat Edgar, jika Tuan Rod senang, dia akan bicara dengan wali kota dan burung merpati akan hidup bahagia di Paris selamanya. Action! Marinette, hentikan. Ini benar-benar konyol. Cinta itu konyol, jadi berhenti berpikir terlalu banyak dan menyelam. Marinette? Edgar! Marinette, apa yang sedang kau lakukan di sini? Siapa? Aku? Ya, aku kesini untuk berenang beberapa putaran dan menyemangatimu. Maksudku, bersantai. Bagaimana denganmu? Iya, kami sedang latihan untuk iklan. Kolam seharusnya ditutup untuk... Oh, ditutup. Oh, itu sebabnya tidak ada orang di meja depan. Oh, astaga, aku tidak ingin menciummu. Maksudku, menjauhkanmu dari pekerjaanmu. Jadi aku akan pergi. Ini gagal total, Robert. Ini bukan salahku, itu salahnya. Beraninya kau, Edgar adalah sahabatku. Burung merpati paling cerdas dan setia yang pernah ada. Jadi itu merpati. Apa? Ini burung merpati? Ramir, berani-beraninya kau menipuku. Aku minta maaf, Cap. Aku akan segera cari penggantinya. Ku kenal penjinak hiu yang bagus. Jangan mengecewakanku lagi. Iklan ini berubah jadi kegagalan. Tapi mungkin kita bisa selamatkan sesuatu yang bermanfaat darinya, sayangku. Kau keluar dari kolam renangku, kau dipecat. Tapi seharusnya kau bicara dengan wali kota. Kau tahu yang akan kukatakan pada wali kota? Melarang tikus terbang dan penjinak sepertimu. Sekarang keluar kau. Tuan Ramier? Aku gagal. Coba lihat lencana polisiku. Mengkilap, bukan? Yiha? Tingkahmu sepertinya aneh. Kau tidak apa-apa? Apa? Tidak, aku baik-baik saja. Lihat Sherry ini, maksudnya bintang ini. Oh, itu untuk apa? Maaf. Tunggu!
Dan akhirnya, Super Fry, K-Member Justice, dan Wonder Potato dapat ucapan terima kasih dari anak kecil yang mereka selamatkan dan mereka menangis bersama. Itu terlalu lucu. Tidak, bukan lucu, menyentuh. Ini film pahlawan super serius, Bob. Kau itu badut, Harry. Tidak ada yang mau kau membuat drama. Itu tidak akan menghasilkan uang sebanyak acaramu. Aku tidak buat ini untuk uang. Waktu aku kecil, aku bermimpi menjadi pahlawan super. Ya, buatlah lawakan tentang itu. Tidak, aku ingin bicara ke publik dengan cara baru. Supaya orang bisa bermimpi dan merasakan emosi selain tawa. Mimpi satu-satunya yang aku kejar adalah celenganku terisi lebih banyak uang. Lupakan filmmu, itu ide yang buruk. Publik akan menunggumu. Komedian yang tidak pernah dianggap serius. Lucu sekali, tapi juga sedih. Waktunya jadi pusat perhatian. Terbanglah Akuma kecilku dan rasuki dia. Marinette, Semua berantakan. Ini hari terburuk dalam hidupku. Adrian tidak tertawa sedikit pun. Dia pasti mengira aku payah. Pertemuanmu juga tidak berjalan lancar. Harry sekarang. maaf Marinette. Acara harus berjalan. Dia tampak sekuat harimau. Lukisan yang tidak biasa. Masih ada kue. Sudah kubilang firasatku buruk tentang ini. Bagaimana kau bisa memiliki kotak induk, Nona muda? Siapa kau? Itu guru besar Suhan, pelindung agung kotak keajaiban. Tapi akulah pelindungnya. Pelindung agung yang bertugas menjaganya sebelum insiden yang disebabkan Master Fu. Bagaimana kau bisa menemukanku? Tongkat pelindung memiliki kompas yang memungkinkan kotak dilacak setiap saat. Hei, itu tidak adil. Kenapa aku tidak punya tongkat? Itu karena kau bukan pelindung sejati. Ini semua kesalahpahaman dan bentuk kotak yang salah membuktikannya. Aku tidak mengerti. Master Fu mempercayakannya padaku. Fu, seperti Wang Fu yang dikenal dengan sebutan kaki ayam cengeng, murid tidak kompeten yang tidak dapat menghabiskan 1 hari tanpa makan atau melakukan push-up 1000 jari, Fu seharusnya tidak pernah jadi pelindung. Pria rendah itu tidak pernah memenuhi harapan yang diberikan dalam dirinya. Master Fu mungkin membuat kesalahan saat masih muda. Dia berani melindungi kotak selama bertahun-tahun, bahkan mengorbankan dirinya dan menghapus ingatannya sendiri untuk menyelamatkan kami. Sekarang, dia menjadi pelukis yang hebat. Orang tua itu kaki ayam cengeng? Tunggu. Ada beberapa kuami yang hilang. Saat Master Fu memberikan kotaknya, dia sudah kehilangan Nuru, Dusu, dan Miraculous mereka, kupu-kupu dan merak. Dia juga kehilangan Miraculous. Dia bahkan lebih tidak kompeten dari yang kukira. Flag, gadis muda, di mana Flag? Kalau itu aku tahu, Cat Noir pemiliknya. Dan siapa itu Cat Noir? Ya, aku tidak tahu karena kami harus merahasiakan identitas kami. Jadi inilah dunia modern, dilindungi sekelompok orang payah. Pelindung tidak boleh memakai Miraculous. Beberapa permata hilang dan Flag bebas berkeliaran. Akhir dari dinosaurus dan naga. Bukankah itu membuat khawatir siapapun? Sudah cukup. Kuami berpasangan yin yang dan kembali ke dalam kotak. Apa yang kau lakukan? Izinkan aku mengingatkan tentang aturan yang telah kau langgar. Aturan 14, Kuami tidak boleh tinggal di luar kotak. Aturan 52, pelindung tidak boleh kehilangan Miraculous. Aturan 133, pelindung tidak boleh dalam keadaan apapun memakai Miraculous. Tapi Master Fu sendiri memakainya. Tepat! Itu membuktikan apa yang kukatakan selama ini. Baik kau maupun Fu tidak cocok jadi pelindung. Karena tidak satupun dari kalian yang menghormati aturan ordo kami. Belum lagi fakta bahwa tidak boleh ada anak yang menjadi penjaga Kuami. Mereka adalah entitas kosmis yang sangat kuat. Yang mengaturnya harus dengan otoritas yang sudah jelas. Kau tidak akan bisa. Engkau, tuanku.
Menantangku seperti ini sama saja dengan menarik kumis harimau dasar penjahat. Oh, tenanglah. Itu hanya film, lihat. Mantra yang sangat kuat. Bagaimana satria itu bisa berakhir dalam penjara kaca dan logam datar ini? Omong-omong, kita tidak boleh membuang waktu. Bawa aku ke Cat Noir, Nona Muda. Menurutmu ini ide bagus? Tidak tahu, mungkin lebih baik ikuti saja. Lagi pula, dia adalah pelindung agung. Oh, aku rasa kau benar. Selamat datang, Zoe. Zoe akan membuang makarun dupenceng ke sungai. Itu akan jadi spektakuler. Kukenalkan kau pada semuanya. Semuanya, ini Zoe. Dia baru saja tiba dari New York. Hai. Halo. Aku minta maaf untuk hari ini. Kukira kalau aku lakukan semua yang Chloe suruh, dia akan menerimaku. Aku hanya ingin memenuhi keinginan keluargaku. Itulah alasanku meninggalkan New York. Di asrama, aku berpura-pura jadi orang lain supaya mereka menerimaku. Tapi akhirnya, aku tidak sanggup lagi. Itulah saat orang-orang memusuhiku. Lalu suatu hari, aku temukan kecoa di lokerku. Mereka bilang aku pecundang. Mungkin mereka benar. Aku paham aku berbeda. Dan aku mengerti jika kalian tidak mau menjadi temanku. Kita semua adalah satu keluarga. Kau akan senang bersama kami. Kau tidak perlu kemana-mana lagi, Zoe. Selamat datang di Paris. Tunggu. Apa yang dia lakukan? Ih, jangan makan itu. Nanti tertular penyakit payah. Kau perintahkan ibu memecatnya. Ayah, perintahkan dia kembalikan sepatuku segera. Dan aku ingin dia dikembalikan ke New York segera, persis seperti saat dia datang. Tentu saja, tapi... Apa ada masalah, Andre? Iya, maksud ayah dengan semua persyaratan untuk mendaftarkan dia ke asrama lain, kita akan bersamanya untuk beberapa bulan. Mungkin kita bisa mengirimnya ke tempat lain. Di gudang? Ide bagus, yaitu di gudang atau setidaknya kamar di sisi lain hotelnya. Ya, asal lebih kecil dari kamarku. Oh, tentu sangat kecil yang khusus untuk anak kecil. Dan pastikan kami tak akan bertemu lagi. Dia akan pakai lift khusus untuk petugas hotel. Terima kasih. Berjanjilah jangan meninggalkan mimpi ayah terlalu lama di gudang itu. Ayah berjanji. Ayo, kau pasti akan suka kamar baru. Zoe mengirim pesan. Terima kasih untuk semuanya. Kau benar. Aku bisa jadi diriku sendiri. Karena kau dan yang lain akan selalu ada bersamaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti di rumah. Apa yang... Mimpi terburuk angin harmonik. Kubebaskan kalian dari kejahatan. Kenapa kau membangunkan mereka? Manusia telah menghancurkan planet ini. Mereka tidak pantas dibangunkan. Kau salah, Destroika. Masing-masing manusia itu membawa harapan dunia yang lebih baik di dalam diri mereka. Kau sama seperti mereka. Aku membencimu. Kau mungkin membenciku, tapi aku menyayangimu. Dan akan selalu begitu bahkan jika seluruh dunia membencimu. Adik, Ini sangat konyol. Siapa yang mengizinkan pengambilan gambar tanpaku? Di mana keraku? Dan apa yang dilakukan saudari tiriku di filmku? Nona Dupencing meyakinkanku menonton adegan pertama ini. Aku merasa ini sangat mengharukan. Adrian luar biasa dalam film. Oleh karena itu, kuputuskan mendanai film ini secara pribadi berdasarkan skenario aslinya. Seperti yang kami katakan sebelumnya, pembuatan film adalah tentang kompromi. Maaf, Chloe. Itu demi kebaikan filmnya. Menggelikan! Ini benar-benar menggelikan! Tapi yang terpenting, ini untuk kebaikan rencanaku. Chloe selalu menjadi sumber inspirasi yang sangat baik. Tusuk bersatu.
sekali mau menghiburku, tapi aku baik-baik saja. Aku akan balas dendam dan mengirim Zoe kembali ke New York. Sebenarnya aku menyarankanmu meminta maaf pada semua orang. Apa kau sakit mereka menghancurkan filmku? Itu tidak pernah jadi filmmu, Chloe. Itu milik kelompok. Kau janji padaku bahwa kau akan berusaha berhenti bersikap kejam pada semua orang. Jika kau tidak melakukannya, kita tidak bisa lagi jadi teman. Kau sama konyolnya dengan film itu. Ini sudah berakhir. Kau bukan lagi Adri Kinsko. Kau hanya Adri tidak penting. Aku sudah undang adikmu dan Felix. Aku akan mengambil lagi apa yang sudah dia curi dariku. Miraculous adalah perhiasan ajaib yang memberikan kekuatan pada pahlawan super seperti Giwang Ladybug dan cincin Cat Noir. Tapi penjahat super Shadow Moth juga memiliki 2 bros Miraculous dan itu memberikan dia kekuatan. Jadi selain melahirkan pahlawan super Miraculous juga bisa melahirkan penjahat. Semua tergantung pada siapa yang mengenakannya. Itulah kenapa perhiasan ini tidak boleh dimiliki sembarang orang. Hari ini cukup sekian. Sampai bertemu dan tetap berkabar ya. Semoga selagi kita di Paris, kita bisa melihat pahlawan super ya, Bu. Iya, itu pasti akan seru sekali ya, sayang. Ya. Terima kasih, Adrian. Ayahku melarangku mengundang teman-teman sekolahku. Tapi akan ada anak-anak yang kesini seperti Chloe dan Kagami. Ya, tapi itu hanya karena orang tua mereka anggota klub ini. Anggota klub ini adalah orang-orang berpengaruh di Paris. Mereka penting bagi ayahmu, Adrian. Teman-temanku juga penting bagiku. Adrian, bisa beri kami waktu sebentar? Baik, Ayah. Aku kesulitan tanpa bantuanmu, Natalie. Aku sadar sebanyak apapun orang tidak bisa menggantikanmu. Kau tidak berencana batalkan acara pestanya, bukan? Tidak, anggota klub tidak mungkin bisa mengerti. Selain itu, Felix juga akan hadir bersama Emily. Aku sudah buat daftar yang harus diselesaikan malam ini. Tinggal ikuti instruksinya saja. Yang paling penting berwarna merah. Periksa identitas staf, pastikan program robotnya benar, dan jangan lupa nyalakan sensor ponselnya supaya tidak ada yang mengetahui pesta ini. Kau sudah makan siang? Belum. Terima kasih. Hari ini kau benar-benar berani, Milen. Kau harus bangga pada dirimu. Sampai jumpa. Berkat sekutumu, kau mencuri kemenanganku hari ini, Ladybug. Tapi aku sudah menuju pertempuran berikutnya. Dan kali ini, akulah yang akan menang. Warga Paris, aku mendengar suara pemuda-pemudi kita. Mereka masa depan kita. Masa depan Place de Foch akan tetap berdiri. Dan pepohonan akan membersihkan udara kita. Yeay! Kondisi skopnya baik dan hanya akan dioperasikan oleh orang dewasa yang sudah baca buku panduannya. Semuanya aman, silakan lanjutkan. Atas nama pemilih Anda, Pak Wali Kota, aku berterima kasih atas keputusan bijak Anda. Aku hanya melakukan hal yang tepat, Bu Bustier. Selamat, Milen. Kau dan Ivan memenangkan pertempuran. Kita semua menang bersama, Marinette. Astaga, ternyata sulit juga ya menanam pohon. Kami akan bantu, Pak Wali Kota. Baguslah akhirnya kita menyadari situasinya, meski kau kelihatan menawan di iklan itu. Apa katamu, Marinette? Bukan apa-apa. Menurutku luar biasa kita semua menyadari masalah kompleks yang ternyata tersembunyi di balik iklan menawan itu. Itu maksudku, dan bukan yang aku katakan sebelumnya. Adrian, kau telah menentang ayah hari ini. Aku sama sekali tidak menentang ayah. Aku menentang proyek yang kata teman-temanku buruk bagi Paris dan bagi planet ini. Adrian, masuk ke kamarmu. Baik, Ayah. Mundur, tenang dulu, oke? Biar aku tangani. Juleka, kau baik-baik saja? Aku hanya ingin sendiri. Kau mau sendiri, aku mengerti. Tidak apa-apa. Mereka menemukan Juleka. Dia di ruang pemanas. Di ruang pemanas. Maafkan aku. Aku benar-benar ketua kelas yang terburuk. Tapi aku tidak mengerti apa aku mengatakan sesuatu yang menyinggungmu. Bukan karena kau, tapi Rose. Apa maksudmu, Rose? Aku mengkhawatirkan dirinya. Tidak, jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Dia hanya beristirahat di kantor perawat. Juleka, kau tahu kau bisa memberitahu kami apapun. Kami temanmu. Aku janji kami tidak akan beritahu siapapun.
ada di kantor perawat. Dia di rumah sakit. Dia benar. Kenapa dia di rumah sakit? Dia sakit saat dia masih kecil. Dia sakit saat dia masih kecil? Tapi sekarang dia sudah sembuh, kan? Itu bisa kambuh setiap saat. Itu bisa kambuh setiap saat. Tapi dia selalu ceria. Kami tidak menyangka. Dia membuatku berjanji tidak memberitahu kalian. Oh, tentu saja kau janji tidak akan memberitahu kami. Jangan beritahu dia, aku sudah mengatakan ini. Jangan khawatir, Juleka. Kami tidak akan memperlakukannya secara berbeda. Rose tidak akan tahu kalau kau memberitahu kami. Aku memprogram ulang perangkat lunak percakapanku pada saat ini untuk menjadi referensi di masa mendatang terhadap anekdot aneh ini. Bahkan jika aku digigit lumba-lumba zombie yang mengendalikan otakku, aku tidak akan katakan apapun. Sama sekali. Jangan merasa bersalah memberitahu kami, Juleka. Kau sudah menyimpan rahasia ini selama mungkin. Tapi itu terlalu berat untuk kau tanggung sendiri. Terima kasih. Itulah gunanya teman. Rose mempercayaimu dan kau percaya kami. Kami tidak akan katakan apapun. Tapi sekarang kami tahu yang kau alami. Dan kami bisa membantu jika kau butuh. Mustahil. Bagaimana rasa kesepian seperti itu bisa lenyap begitu saja? Juleka! Tempat sampah bicara, keren. Bukan Juleka, ini aku. Aku sungguh minta maaf. Aku bilang pada Alia aku akan datang ke pesta ulang tahunmu. Kupikir tidak ada masalah dengan Luka, tapi aku benci menanyakan ini. Apa kau bisa mengatur agar Luka tidak datang? Aku tahu ini juga hari ulang tahunnya, tapi itu tidak akan jadi ulang tahun yang hebat kalau gadis yang menghancurkan hatinya ada di sana, kan? Aku akan melewatkannya kalau bisa, tapi Alia tidak akan biarkan. Aku merasa tidak enak karena membuat Luka tidak bahagia dan di Reski Akuma. Aku rasa aku tidak akan pernah bisa menatap matanya lagi dan... Akan ku coba lakukan. Benarkah kau akan bicara dengannya? Oh, Juleka, kau yang terbaik. Hei, aku punya rencana ingin mengadakan pesta dengan teman-teman hari Sabtu ini. Ide bagus. Dan sebenarnya, Marinette... Marinette akan datang? Wow, aku sangat lega. Kupikir dia menghindari aku. Itu bagus, malah sangat bagus. Ada hal yang lain? Tidak. Juleka, aku tahu tatapan itu. Kau menahan sesuatu di dadamu yang perlu kau katakan. Apa? Ayah? Luka, hai nak, bagaimana permainanmu? Rock and roll. Hai. Siap untuk latihan hari ini anakku? D7 diminis. Ayah pakai dalam semua balada ayah yang sedih. Jagat Stone, kau tidak sopan. Tidak boleh naik tanpa izin di kapalku. Cepat keluar dari rumahku sekarang juga. Hei, Anarka, rock and roll. Bagaimana kau tahu aku di sini? Aku sudah menyelinap. Menyelinap? Busturmu parkir di dermaga. Dasar penyanyi tak terkenal. Nanarki, kau tidak bisa mencegahku mengajarkan D7 diminis pada putraku. Kuhargai usahamu untuk ciptakan ikatan dengan anak-anakmu, Jagat. Tapi tidak ada yang menginjakan kaki di rumah perahuku tanpa izin kapten. Dan kaptennya adalah aku. Kalau begitu, Bu, dengan seizinmu, bisakah ayah datang ke pesta kami hari Sabtu? Juleka ingin adakan pesta. Hei Juleka, rock and roll. Ayah tidak melihatmu di sana. Juleka, kau sungguh mau perompak tua ini datang ke pestamu? Ya. Bagus. Sampai jumpa Sabtu nanti. Oh, rock and roll. Jadi Juleka, semuanya aman saja? Luka akan datang? Hei Juleka, semuanya aman kan? Luka tidak akan datang kan? Aku sangat senang semuanya akan datang. Jika kau tidak mulai merekamnya, kau akan aku pecat. Tapi kita harus menunggu Alec, dia pewaranya. Ini sangat aneh, benar-benar aneh. Optigaminya sudah siap, Tuan. Ladybug tak akan sadar kekalahannya akan direkam. Kekalahan ganda. Ya! Oh, ayolah! Hei, apa ini? Sentiale, giliranmu. Baiklah, Shadow Mode.
Kebetulan sekali. Kau tidak akan kecewa. Terima kasih, sudah menunggu. Hadirin sekalian, selamat datang di kantor majalah Style Queen yang sudah usang. Sama seperti Audrey Bourgeois sendiri. Wah, apa sang ratu busana kehabisan kata-kata? Memalukan, dia bisa saja mengatakan acara penghargaan ini dibajak. Maaf, Nak. Itu bohong, sangat bohong. Jangan dengarkan dia. Kau, beraninya kau. Pecat! Terlambat, kau terlanjur mempermalukan dirimu. Sembunyi Trix. Alia, jangan sampai ada yang tahu soal Trix. Dia rahasia. Sungguh, memangnya kenapa dia rahasia? Ladybug? Ladybug? Kenapa kau memanggilku Ladybug? Aku bukan Ladybug, aku Marinette, gadis normal dengan kehidupan normal. Marinette, semua orang tahu kau Ladybug. Padahal kau yang ngajari kami, bla bla bla. Selalu rahasiakan identitasmu, bla bla bla. Atau tidak bisa kuberikan miraculousmu. Aku bisa jadi Ladybug yang lebih baik. Bicara soal pelindung yang konyol, sangat konyol. Alia, kenapa dia bisa ada di rumahmu? Terima kasih telah muncul, Shadow Moth. Aku yang berterima kasih kepadamu karena telah membongkar identitas Ladybug. Berkat kau, kotak keajaiban akhirnya jadi milikku. Alia, ini mustahil. Tiki, ubah aku. Tiki, Harusnya kau jangan pernah percaya pada Alia, Marinette. Lihat sisi baiknya, Nonaku. Karena tak ada rahasia, jadi kita bisa menikah. ini mimpi buruk. Jika kau ingin semua ini berakhir, serahkan saja miraculousmu padaku. Ini akibatnya karena meninggalkanku bersama Alia. Tiki, seharusnya aku tidak meninggalkan miraculous rubah pada Alia. Kau bicara apa, Marinette? Aku bermimpi buruk, sangat buruk. Alia membongkar semua rahasia dan Shadow Moth mendapatkan kotak keajaibannya. Itu hanya mimpi buruk. Tidak akan terjadi. Alia teman yang setia. Alia setia, tapi kuami miliknya Trix selalu membuat kekacauan kapanpun dia berkeliaran. Ya, ilusi monster Loch Ness sungguh menyenangkan, bukan? Mimpi tadi itu bertanda. Aku tidak bisa percayakan miraculous pada Alia. Marinette, tunggu. Marinette, sudah waktunya makan siang dan kau masih... Pakai piyama. Aku tahu, aku harus bertemu dengan Alia. Ada sesuatu yang harus aku ambil. Marinette? Oh, Adrian, kebetulan sekali bertemu denganmu. Kau terlihat sangat sedih. Bagus. Maksudku, tentu saja tidak. Aku sedih kalau kau sedih. Tapi tadi aku sedang belanja. Dan entah kebetulan apa yang terjadi. Aku dapat sesuatu yang bisa mengembalikan senyummu. Ada hadiah. Oh, terima kasih. Wah, aku selalu bermimpi punya hamster. Dari mana kau tahu ini hewan kesukaanku? Kau memang yang paling mengerti aku, Marinette. Karena aku sayang padamu, Adrian. Kalau begitu, kau pasti sudah tahu apa yang paling hatiku inginkan saat ini. Tidak, apa? Roda lari hamster. Hah? Tidak, yang ini untuk kalau mereka mengembalikan film yang tidak ada apa-apa. Itu bukan hadiah yang pantas sama sekali. Oh, sayang sekali. Hadiah sebagus itu mungkin bisa berguna. Tidak bagus atau berguna. Dan tempat yang paling cocok untuk barang tidak berguna itu adalah tempat sampah. Tempat sampah, benar. Aku harus pergi. Dah, Marinette. Aku mengacaukan semuanya lagi. Ayah mau bicara, Adrian. Baiklah, Ayah. Apa semuanya baik-baik saja? Iya, Ayah. Bagus. Adrian, sejak ibumu meninggal dunia, kau pasti merasa ayah menjauh, tapi... Tidak, Ayah tidak salah. Ayah ingin kau tahu kalau kau butuh, kau bisa cerita pada ayah. Kalau aku butuh Ayah, pasti. Wah, ayahmu mengucapkan 3 kalimat utuh. Curahan perasaan yang hangat itu pasti bisa melelehkan satu loyang raglet. Oh, keju raglet, ide yang bagus. Aku tidak mau jadi seperti ayahku. Terus mengingat sesuatu yang tidak mungkin bisa kembali. Black, keluarkan cakar!
coba-coba kabur. Ibu tahu kakak ibu menyulitkan, tapi kalau ibu bisa bertahan di masa kecil ibu, kau juga bisa kalau hanya satu akhir pekan. Ibu, aku hanya butuh pelukan dari Alia. Dia itu sahabat terbaikku. Baiklah, tapi tolong cepat. Keretanya sudah mau berangkat. Sepertinya tidak ada pilihan lain, Tiki. Semua akan baik-baik saja, Marinette. Kau tidak boleh tinggalkan Paris. Bagaimana kalau ada penjahat tapi kau di London? Ya, kita bisa. Ini. Kau berharap aku bisa apa dengan ini? Kalau semua lancar, tidak ada. Kalau ada masalah, Ladybug. Dan jangan lupa beri makan Kwami. Kereta nomor 6966 aku percayakan padamu. Dimohon untuk menjauh dari Paris. Kalau ada apa-apa, hubungi aku ya. Hei para Kwami, siapa yang jadi Ladybug? Aku sendiri. Memangnya aku tidak cukup untuk membantu melindungi Paris ya? Lebih aman kalau seperti ini, Trix. Tunggu, aku tidak bisa jadi Ladybug. Nah, lihat. Ladybug itu Marinette. Aku butuh nama pahlawan lain yang mirip dengan Ladybug seperti Captain Bug atau Wonder Bug atau lebih bagus lagi Super Bug. Oh wow, nama yang super bug. Sekarang yang harus kau lakukan adalah super berhati-hati, jaga semuanya super rahasia, anggap semuanya super serius, dan jangan super mengacaukan. Marinette itu bukan hanya Ladybug, Alia. Dia juga pelindung dari Miraculous. Dan kalau pelindung itu percaya padamu, artinya kau punya kemampuan untuk itu. Ya, benar, super tenang. Kau benar, Tiki. Kita pasti bisa, tapi tidak perlu karena akhir pekan akan tenang dan baik-baik saja. Ya, benar, super tenang. Oke, aku pasti bisa. Ibumu baik-baik saja? Ibuku? Oh iya, tentu. Ibuku super baik-baik saja. Dia hanya mau memberiku sesuatu yang super, tidak menyebalkan dan super. Alex, semua aman? Tidak ada emosi negatif kan? Tidak apa-apa. Soal emosi negatifnya, sebaiknya kau lihat Kim. Dialah yang kalah. Bagaimana perasaanmu, Kim? Kau tidak sedih kan? Aku belum kalah. Ada 3 ronde di balapan ini. Max, Markov, siap? Super, tapi jangan lupa, ini bukan soal kalah atau menang. Yang penting tidak menyakiti diri sendiri atau merasa kesal atau marah. Kau yakin tidak apa-apa? Ya, semuanya super. Ibuku merasa super baik-baik saja dan karena semua di sini juga super hebat, jadi ya super saja. Bagaimana denganmu? Super mungkin. Tips nomor 33. Saat Noor sedang melucu, cobalah untuk tertawa. Walaupun itu tidak lucu, buat dia senang. Kita bisa makan siang, tapi kita tidak harus makan hidangan penutup. Kita bawa hidangan penutup. Itu tidak berarti harus kita makan. Biarkan saja kakakmu yang bawa, lalu kita ke museum bertiga saja. Dia tidak suka pergi ke museum juga. Dia juga tidak suka kue. Entah aku bisa bohong pada Nino atau tidak. Tidak ada yang perlu disembunyikan dan... Sekarang sudah terlambat untuk mundur. Anggap saja kau tidak berbohong, tapi lebih... Kita tidak boleh bohong pada kekasih kita. Kalau Nino tahu, dia tidak akan percaya padaku lagi. Aku juga sudah lama menyembunyikan yang sebenarnya dari sahabatku, jadi aku tahu perasaan... Anak-anak, bagaimana kalau kita main Ultimate Mecha Strike Twin 3? Wah! Maaf, tapi kami sedang mengerjakan PR ya. Lagi? Banyak sekali PR yang guru kalian berikan. Kau lihat? Aku masih harus berbohong pada keluargaku. Aku sudah beberapa bulan tidak main bersama ayahku, tapi tidak ada pilihan lain. Kita harus jaga rahasia pahlawan seperti kita. Baiklah, aku akan bilang. Ada yang ingin bermain Super Penguino. Ada yang harus kita bicarakan dulu. Apa? Aku tidak bisa, ini sulit. Kau mulai membuatku cemas. Ini mungkin saja bisa mengubah hubungan kita. Oh tidak, kalau begitu jangan. Yang lain saja. Yang lain apa? Kau tidak sayang lagi pada aku. Apa? Bukan, tentu saja masih. Lalu apa? Nino, ini tentang rahasia pahlawan super kita. Aku dan Ladybug sudah saling bicara. Baiklah, aku tidak bisa jadi Rina Rhodes lagi selamanya. Ladybug tidak memberiku kekuatan Miraculous lagi. Itu sudah sangat berbahaya. Sekarang aku mengerti. Memang terasa aneh kau tidak bersama kami kemarin. Itu menyebalkan, tapi jika Ladybug bilang itu yang terbaik untukmu, kenapa kau takut memberitahuku? Kau tahu tidak ada yang perlu disembunyikan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Iya, tidak ada yang disembunyikan. Ada masalah apa, Adrian? Aku baru berkeliling ke setiap stand di Expo Karir Paris, dan aku masih tidak tahu apa yang ingin kulakukan. Jika aku tidak mengetahuinya, ayahku akan memutuskannya untukku sekali lagi.
Aku selalu merasa jadi model bukanlah musik sejatimu. Aku pikir keadaan akan sederhana dengan begini. Kalau aku akan puas dengan melakukan apa yang diperintahkan ayahku. Seperti kau, Luka, yang memutuskan untuk menjadi musisi, seperti ayahmu. Atau seperti kau, Marinette, kau selalu tahu kau ingin menjadi perancang busana. Tapi sebenarnya, ini jauh lebih rumit. Hah? Aku tidak mau menjadi bintang rock seperti ayahku. Aku membuat musik tapi bukan karirku, itu sifat alamiku. Tapi yang aku inginkan adalah agar orang lain bisa merasakan musik itu. Itu sebabnya aku mau menjadi pembuat alat musik petik. Untuk membuat instrumen agar orang bisa menciptakan emosi dengannya. Aku merasa selalu ingin mencoba hal baru. Tapi hal yang ingin kulakukan, hal yang aku lupa lakukan, dan hal yang harus kulakukan, itu banyak. Dan aku tidak tahu. Ayahku mengatur semuanya untukku. Tapi jika aku pikirkan sebenarnya apa yang ingin kulakukan, tidak ada, pikiranku kosong. Aku sangat bingung. Tidak mungkin menjadi Marinette atau menjadi Adrian. Untuk tahu siapa diri kalian, kalian hanya perlu belajar cara mendengarkan melodi hati kalian. Musik hatimu Marinette pada saat ini sedikit seperti band musik Kuningan, di mana semua instrumen memainkan nada yang berbeda. Aku sangat mengerti kenapa kau bingung. Tapi jika kau dengarkan lebih cermat, musik dari bandmu sangat indah. Kau hanya perlu waktu memahaminya. Musikmu, Adrian, terdengar seperti direndam oleh orang lain yang memainkan nada piano sedih. Tapi melodimu yang sebenarnya adalah melodi bahagia. Sebenarnya cukup rock and roll. Nantinya kalian akan temukan apa yang sudah ada di hadapanmu. Hanya kalian belum mendengarnya dengan jelas. Biarkan saja melodinya mengalir. Ada apa dengan dunia zaman sekarang? Kenapa semuanya jadi begitu rumit? Kebingungan seorang kakek menghadapi kompleksitas dunia modern ini. Betapa sulitnya beradaptasi, apalagi jika seseorang terjebak di masa lalu. Terbanglah Akuma kecilku dan bantu dia menyederhanakan dunia yang terlalu rumit ini. Unravelder, aku adalah Shadowmoth. Unravelder, nama macam apa itu? Rumit sekali. Baiklah, dokter kekunoan. Aku bukan dokter. Bagaimana kalau Simple Man saja? Boleh, itu sederhana. Baiklah, Simple Man. Ladybug dan Cat Noir juga sudah membuat hidupku menjadi rumit. Karena itu, aku memberimu kekuatan untuk menyederhanakan semuanya. Kalau itu aku mengerti. Oh tidak, Pangeran! Kakek tidak suka kumat karena kami? Jangan takut anak-anak, bukan kalian masalahnya. Masalahnya adalah dunia sekitar kalian. Kakek akan tunjukkan bagaimana hidup jauh lebih baik saat semuanya lebih sederhana. Dan jangan lupa misi 4 link sederhananya. Bawakan Miraculous milik Ladybug dan Cat Noir kembali padaku. Itu mudah. Satu ketukan pembalik roti ini akan mengenai semua orang. Baik dia pahlawan atau bukan. Tidak, tunggu. Simplification. Oh, tidak! Penjahat payah, kau mengenaiku. Aku harus ambil lagi kekuatanmu. Coba pikirkan baik-baik, mau miraculous-nya atau tidak. Mau, ya sudahlah. Pagi sayang, kau begadang mengerjakan PR lagi? The News bersama Nadia Syama. Semalam, Ladybug dan Cat Noir berhasil mencegah ledakan turbin di pabrik Cocoa Shop, menyelamatkan Paris dari tenggelam dalam coklat busuk. Itu kebohongan. Turbin coklatku sangat bersih. Ya, banyak PR, Bu. Bisa kau mencuci pakaian, sayang? Kopimu, cintaku. Oh, terima kasih sayangku yang manis. Astaga, kau tumbuh lagi. Maaf. Tidak apa-apa, sayang. Oh, Bu, sepatuku makin kecil.
Apa ibu bisa membelikanku yang baru? Ide bagus, sayang. Temui ibu tepat setelah kelas melukis ibu. Oh, ayo makan dimsum untuk makan siang sebelum pergi ke toko. Tentu saja. Kami menyelah siaran berita reguler untuk peringatan Senti Monster. Lollipop Boy telah muncul kembali di dekat alun-alun Sipia. Dan kejadian ini... Astaga, aku sangat terlambat ke kelas. Marinette, ini hari Sabtu. Tidak ada sekolah hari ini. Oh, benar. Maksudku, terlambat ke rumah Alia, kami akan presentasi bersama. Kau tidak akan lupa bertemu ibu di akhir kelas ibu? Tidak akan lupa. Dan kau tidak akan lupa membeli tiket bis? Janji. Dan kau tidak akan lupa untuk ganti baju, bukan? Apa? Ibumu sungguh menakjubkan. Meskipun sangat sibuk, dia selalu mengatur semuanya dengan baik. Kebalikan dariku. Apa kau sadar, Tiki? Aku terlambat sebulan lebih untuk hari ibu. Aku mau buatkan sesuatu untuknya, tapi dengan semua yang terjadi, hampir tidak ada waktu untuk memulainya. Ini mengecewakan karena hari ini waktu yang tepat untuk menebusnya. Tunggu, bagaimana kalau aku belikan ibu hadiah sebelum menemuinya dan memberikannya di restoran? Ide bagus, Marinette. Tapi pertama-tama kita harus urus Senti Monster. Tiki, ubah aku! Syuket, untuk para siswa sudah siap senimanku yang brilian. Terima kasih, cintaku. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Yang benar saja. Cina? Ibu? Marinette, kue galet itu mau kau apakan? Tenang saja, Tiki. Aku akan sisakan sepotong untukmu dan yang lain. Selamat ulang tahun, Marinette. Bu, Marinette baru saja ulang tahun beberapa bulan yang lalu dan ibu juga datang. Oh, tahun ini berlalu begitu cepat. Oh, bisa-bisanya orang keliru. Hari ulang tahun dan hari makan kue gallet itu dua hal yang sangat berbeda. Sama saja, keduanya melibatkan pesta. Kita bisa pasang lilin di kue galetnya dan memberi Marinette hadiah lebih awal. Selesai. Selamat ulang tahun, sayang. Bagus, bukan? 1.800 cm kubik, 2 mesin bersilinder, dari 0 ke 300 km per jam hanya dalam 5 detik. Gina, dia itu masih 14 tahun. Tidak mungkin dia mengendarai itu. Kenapa tidak? Semua bisa untuk peri kecil nenek. Tiki, apa yang kau lakukan? Aku hanya mencoba mencium kue galet yang enak ini. Ya, kalian di sana. Aku baru saja membawakan kue galet ini ke ruang tamu untuk kita makan bersama sebagai keluarga, benar? Mungkin kau tidak rela melihat Marinette sudah bukan gadis kecil lagi. Tapi dia sudah mulai dewasa, dia akan suka motor dari neneknya. Omong kosong, Marinette baru dewasa saat dia 21 tahun. Kalau belum, dia masih anak-anak. Kalau tidak dibiarkan begitu, sama saja salah Menurutku, Tolong jangan berdebat di sini. Aku lebih mengenal anakku dari siapapun. Dan menurutku, motor besar itu terlalu berbahaya baginya. Kau benar, nak. Ibumu tidak bertanggung jawab dan membahayakan. Bukan itu yang kumaksud. Memang tahu apa kau soal Marinette, Bapak tua? Dulu juga kau tidak pernah menengoknya. Aku tahu soal cucuku, dia bertanggung jawab. Bukan begitu caranya. Kau ini sedang apa, Marinette? Tidak ada. Bukankah ini waktunya makan kue galet buatan ayah dan kakek? Oke semuanya, ini kuenya. Ayo, enak-enak. Lezatnya. Tom berlebihan melindungi anaknya, sama seperti ayahnya dulu. Memang begitu caranya orang tua melindungi anaknya. Aku tidak berlebihan melindunginya. Iya, kau berlebihan, Tom. Dia sudah bukan anak kecil lagi, kau tahu? Setuju, dia boleh mengendarai motor. Bukan itu yang ku maksud. Tiki tidak seperti biasanya. Kami sudah coba memperingatkanmu. Saat nafsu makan penyuka gula menemukan makanannya, ia akan kehilangan kendali. Masih ada satu cara untuk mengendalikan situasi ini. Tiki, ubah aku. Nyaris saja. Oh, apa yang terjadi? Aku lapar. Aku merasa kau seperti mendengar suara yang berbeda saat kau melihat Adrian. Luka, kau pernah tidak merasa sudah mengenal seseorang dengan baik, tapi ternyata mereka punya satu rahasia yang tidak pernah bisa kau bayangkan? Sudah? Lalu, apa kau mengubah caramu melihat orang itu? Apa tiba-tiba semua terasa aneh karena kau tidak seperti lagi mengenal orang itu? Justru sebaliknya. Setelah rasa kagetku hilang, aku jadi lebih mengenal orang itu dan lebih menyukai orang itu.
Aku sepertinya haus. Adrian, monster lollipop itu kembali. Temui aku di Off the Trio. Segera. Black, keluarkan saja. Gerakan seperti biasa, nonaku. Ayo, Tom. Masukkan cakar. Baiklah, sampai jumpa lagi, nonaku. Tunggu. Aku sudah siap. Berubah kembali. Tolong katakan sesuatu. Sekarang kau sudah tahu ini aku. Kau tidak suka lagi padaku? Bukan, aku hanya baru menyadari kalau salah satu teman terdekatku adalah orang yang paling aku suka dan kukagumi di dunia ini. Black? Kalau mau minta keju, ambil di sana. Bukan, aku punya rencana besar untuk mengembang. Tidak, keju madu favoritku tercampur dengan keju baru. Ya, kita urus ini nanti. Aku menyalahkan kondisi psikologismu sekarang. Dengar, aku sudah buat Ladybug percaya aku menemukan pemilik baru yang sempurna untuk jadi Cat Noir. Dan pemilik baru ini adalah kau. Ayolah, bilang apa sama kuamimu yang kau pikir tidak akan bisa kutemui lagi. Hei, kau! Berhenti murung dan sedih. Kita masih bisa bersama seperti dulu. Aku tidak bisa seperti dulu, Black. Kalau aku jadi Cat Noir lagi, Ladybug hanya akan menolakku lagi, dan lagi. Aku mengerti. Memang sulit dicampakkan keju yang kita sukai. Tapi kau tidak harus jadi Cat Noir seperti yang dulu. Kau akan jadi Cat Noir yang baru. Nanti kau akan sadar ini ide yang cemerlang. Dari semua yang sudah aku bicarakan dengan Ladybug, aku tahu persis yang dia mau. Kita berdua akan merancang Cat Noir yang sempurna, yang tidak akan pernah dia lupa panggil untuk membantunya lagi. Tapi setelah aku berubah jadi Cat Noir, dia akan tahu ini aku. Tidak, karena jika pribadimu berubah, kostummu berubah juga. Sebelumnya, setiap kali kau jadi Cat Noir, kau tidak memikirkannya. Itu wajar. Dan yang keluar adalah Cat Noir ini. Bukan yang Ladybug mau. Tapi kalau kau fokus, kau bisa jadi Cat Noir yang sangat berbeda. Menurutmu begitu? Tentu saja. Konsentrasi. Baik. Kau bagai gumpalan adonan yang belum tahu akan menjadi keju camembert. Tapi kalau kau berusaha keras berpikir, kalau kau pilih fermentasi yang benar, kau bisa jadi keju apapun yang kau mau. Black, keluarkan cakar! Masukkan cakar. Maafkan aku kapten yang payah. Aku bermain sendiri. Aku lupa kita satu tim. Sekarang aku akan sangat membutuhkan kalian. Kau yakin? Aku tidak begitu. Kau pemain yang luar biasa, Rooster Ball. Itu sebabnya aku memilihmu. Itu sebabnya aku pilih kalian. Ayo bermain bersama. Dan kita tunjukkan kekuatan kita bersama di lapangan. Bersama. Tim Ladybug kembali ke lapangan dengan formasi 4-3-3 dan semangat baru. King Monkey ada di depanmu. Ke kanan. King Monkey, tukar posisi. Ke kanan. Ke Vesperia. Giliranmu, Rooster Ball. Kau tidak bisa cetak gol kalau kau tidak menendang. Pergantian strategi ini sepertinya berhasil. Permainan mereka lebih mengalir dan lebih kompak. Ayo, tim Miraculous! Kedudukan imbang, sisa waktu 30 detik.
Pengecekan yang bagus dan sempurna dari Ladybug. Ku dapat kekuatanmu dan tendang sekejang-kejangnya. Daya tahan. Itu luar biasa. Sepertinya Minotaurus kebal dari semua serangan. Para hadirin, ini lebih dari permainan yang ajaib. Ini Miraculada. Tim Ladybug menang. Aku rasa kami memenangkan pialanya. Tidak, ini belum berakhir. Tapi itu tidak adil. Ini sepak bolaku. Semua terserah aku. Aku penjahatnya. Cat Noir terkena serangan. Dalam 2 menit, dia akan kembali ke sembulan dan identitasnya terungkap. Kecuali para pahlawan kita mempunyai cara mencapai Akuma itu yang sulit terjangkau. Aku suka olahraga hanya pada momen unik macam ini. Gabriel Agres menggemparkan dunia pagi ini setelah mengumumkan bahwa proyek ambisius iklan barunya akan dibuat di seluruh dunia sebagai persembahannya pada kebenaran sejati cinta pertama. Laila, simbol kebenaran. Bersama Adrian berminggu-minggu. Aku tidak bisa terima ini. Marina, kau sudah menonton ini 20 kali. Kau harus pergi ke sekolah. Sekolah, hari ini hari terakhir Adrian di sekolah dan aku bisa terlambat. Aku masih pakai piyama. Ayo, semua ke posisi. Yang terlambat harus menghadap kepala sekolah nanti. Aku tidak berharap Gabriel Agres memilih aku untuk pergi keliling dunia sama Adrian. Memang aku bisa banyak bahasa dunia, tapi menurutku yang paling penting ketulusanku yang menyentuh hatinya. Perjalanan keliling dunia, kawan. Alasanmu tidak bisa datang ke ulang tahunku hebat sekali. Oh iya, ayo cepat. Senang bisa bertemu. Cepat, Marinette. Adrian terlihat tidak senang dan aku merasa hanya aku yang menyadarinya. Kau sadar karena kau cinta padanya, Marinette? Aku harus bilang padanya sebelum dia pergi. Tapi aku masih merusak semuanya seperti biasa. I'm Froggy, here I come. I'm not afraid of anyone. Kalau tidak mengambil risiko sekarang, tidak akan ada waktu lagi. Ya, itu benar, Marinette. Adrian? Nona Dupenjeng, karena kau sudah menghargai kami dengan bisa hadir, silakan kau dampingi Adrian. Kau akan menggantikan Laila, yang baru saja mengabari kalau dia mengidap fobia bola. Tidak, tunggu. Aku sudah merasa jauh lebih baik. Oh tidak, Bapak tidak bisa ambil resiko kalau ada murid yang fobia. Adrian, aku... Kena, kawan. Adrian ke benteng. Ke benteng? Benteng itu letaknya di belakang regu lawan. Rekan satu regumu harus menepukmu untuk mengeluarkanmu. Oke. Marinette, ayo ke benteng. Bapak perlu ingatkan bahwa tujuan pertandingan ini adalah menghindari bola. Kau benar-benar akan pergi beberapa bulan? Itu sudah keputusan ayahku. Ini dia teman kecil. Meskipun kau begitu berani dan tidak takut pada Shadow Mode, dengan ini kau akan selalu ingat untuk berhati-hati. Terima kasih, Ladybug. Ayo kita isi tenaga dulu sebelum melawan para Senti Monster ini. Chris telah dikalahkan, tapi Ladybug pasti telah membuat kesalahan. Dan aku tak sabar melihat kesalahannya. Pertarungan ini belum berakhir, Strike Back. Berbalik. Terima kasih, Adrian. Biar aku antar kau ke kereta. Aku tidak mau kembali ke kereta itu. Aku ingin tetap bertarung denganmu. Lalu perjalananmu, apa kau berani menghadapi ayahmu? Iya, kau telah memberiku keberanian, Ladybug. Aku merasa mulai sekarang tidak ada yang bisa hentikan aku. Hai semuanya. Perkenalkan, Formidable, pemilik Miraculous anjing terbaru. Oh, Cat Noir, Miraculous anjing, Miraculous kucing. Anjing dan kucing. Lucu kan? Lucu sekali. Senang bekerja denganmu, Cat Noir. Ayo, berjabat tangan. Sudah kuduga kalian akan akur. Itulah keajaiban Miraculous. Bahkan anjing dan kucing berada dalam harmoni. Kalian akan banyak habiskan waktu berdua karena dia sudah bergabung ke tim. Selamanya. Siap, tim Miraculous? Jimat keberuntungan!
Karena kita tidak bisa serang mereka, kita akan jebak mereka. Kita pakai cara cerdik tanpa mengambil risiko. Rooster Ball, karena kau bisa memilih kekuatan, pilihlah kekuatan menggandakan benda. Saat ini kami butuh kacamata lebih. Sublimasi. Lalu, kita akan giring semua senti monster ke satu tempat. Carapace, kau akan buat perisai agar mereka tidak bisa kabur. Dan terakhir, aku akan berubah jadi Pegabug dan membuka portal untuk mengirim senti monster. Portal kemana? Ke tempat di mana mereka tidak berbahaya lagi. Saatnya beraksi semuanya. Hup! Cangkang lindung! Berlayar! Maafkan aku. Miraculous Ladybug! Aku tak mengerti. Ladybug seharusnya membuat kesalahan. Dia seharusnya mengambil risiko berat. Dia seharusnya kalah.